Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latri Soeharti, salah satu guru di SD Ashifa 1 Kota Bandung, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring menggunakan platform Zoom Meeting dengan model pembelajaran Discovery Learning untuk siswa kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan kembali lagi ya, kembali bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, tadi sudah Ibu cek kapan hadirnya ya, anak-anak semuanya hadir semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita belajar, berdoa dulu, betul. Oke. Kita akan dipimpin doanya oleh Faris. Teman-teman, bijibni nyaman, warzuqni ya tambahkanlah ilmuku, tinggikanlah kecerdasan dan jadikanlah kami anak-anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Jadi kita hari ini akan belajarnya tentang keberagaman ya. Nah, pada keberagaman ini apa saja kita nanti di sana akan belajar di tema 3. Sebelumnya kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Ini kita akan belajar untuk mengkritisi keberagaman karakteristik individu di sekolah. Kemudian juga kita akan membuat contoh kegiatan apa saja yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Kemudian juga kita akan menganalisis bagaimana nilai dan kesetaraan pecahan mata uang dan membandingkan nilai dan kesetaraan mata uang tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat yang akan kita lakukan adalah kita akan mengisi LKPD nanti ya, yang sudah diberikan tadi oleh Ibu di grup ya. Ada 2 lembar LKPD-nya. Nah, nanti di sini kita akan mengisinya. Oke, di video ini kita simak baik-baik ya. Bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Kapai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Kemudian, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada
bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan slogan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Indonesia itu memiliki apa saja? Berbeda. Bahasa yang berbeda, betul. Ada bahasa daerah yang berbeda. Suku yang berbeda. Yang berbeda, Beda tarian. Agama yang berbeda. sama juga ya. Tarian. Berbeda. Jadi kita di Indonesia memiliki banyak kekayaan. Ada perbedaan di antara setiap suku. Masing-masing mempunyai tari tradisional. Coba yang bisa. Tari apa ini? Siapa yang bisa menebak? Tari tradisional apa ini? Tari piring, betul ya. Ya, jaipong. Betul ya. Jadi kita juga mempunyai tarian adat jaipong yang ada dari oh, ini tari apa? Wah, langsung. Tari sama. Tari saman. Tari sama. Tari saman. Tari Aceh. Apakah ini Barang. reog? Di dalamnya itu ada Barang. orangnya. Betul. Dari daerah mana reog? Nih, ini ada tulisannya. Dari daerah Jawa. Oke ya. Kemudian apa lagi? Nah, tari apa Dari ini? Bali. Dari Bali. Dari Bali. Dari Bali. Dari Bali namanya tarian apa? Tarian kita. Tari kecak. Oh, itu ya, tari kecak. Bermacam-macam baju adat. Ya, ini dari mana ya baju adatnya? Siapa ya? Nusa Tenggara Timur. Tenggara Timur. Kalau ini baju adat dari mana? Pasti tahu. Betul, tadi ada yang menjawab Papua. Kalimantan Dayak. Betul, dari Papua. Ya, ciri-cirinya apa kalau dari Papua? Ya, Ada bulu. Ada bulu. ya, Ada bulu. bulu-bulunya untuk hiasan seperti dari Di bajunya. topi bulunya. Betul, dibikin topi. Sampai mukanya. Iya, itu ciri khas dari daerah Papua. Kemudian juga di sini ada. Dari mana ya? Padang. 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 Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. yang apa ya? Coba dilihat bangunannya. Bali. Ah, betul. Bali. Iya. Yang Bali betul ya. Dari daerah Bali. Ya. Biasanya kalau Bali itu rambutnya panjang mereka ya. Kemudian diberi apa di rambutnya itu hiasan bunga apa tuh? Bunga. Topi. Ya, ada bunga-bunganya ya di rambutnya itu. Nah, ini adalah baju adat, masih banyak baju adat lainnya. Selain tadi ada tari tradisional, ada baju adat. Indonesia juga memiliki rumah adat. Rumah adat. Iya, rumahnya dari mana ya? Padang. Padang? Gadang. Rumah gadang. Ya, di atasnya coba apakah itu rumah gadang atau bukan? Saya suka nasi Padang. Dari mana ya rumah adatnya? Dilihat banyak ornamen-ornamennya, di dinding-dindingnya itu banyak ukirannya. Ini berasal dari daerah Bali. 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 Ada
parkiran parkirannya ya. Di depan rumahnya itu mereka karena mereka beragama Hindu kebanyakan ya. Biasanya mereka mempunyai suatu tempat di depan rumah untuk tempat beribadah. Ya, ada satu tempat kecil untuk tempat ibadah mereka di pelataran rumah. Ya, ada juga yang di dalam rumahnya ya. Nah, ini adalah rumah adat Bali. Kita lihat lagi. Nah, kalau ini orang yang suka jalan-jalan pasti tahu nih. Rumah adatnya seperti keraton. Daerah mana ya? Jogja. Betul. Rasid udah ini ya, udah menebak Nanti dari Jogja. Nah, kalau kita pergi jalan-jalan ke Jogja ya, kita ke keraton Jogja. Nah, di sini kita lihat rumahnya itu seperti ini, rumah adat daerah Jogja. Pelatarannya luas sekali ya. Nah, kemudian selain Bali ada, ini baru rumah adat apa? Nah, siapa yang tahu rumah apa tuh? Yang ada tanda Padang ya, itu disebutnya rumah gadang. Cirinya rumah gadang. Cirinya apa? Di atas rumah. Tajamnya di gentengnya ada yang tajam. Betul. Kita melihat ciri-ciri utamanya di gentengnya itu Yang tajam. seperti tajam. Itulah ciri-cirinya rumah gadang ya. Berasal dari Sumatera Barat. Selain rumah yang ini, kalau ini rumah apa ya? Papua. Namanya kalau rumah Papua namanya apa ya? Apa ya Rasid? Honai, pinter ya. Rumah Honai. Kalau tadi Sumatera Barat disebutnya rumah gadang. Kalau Papua namanya Honai ya. Ini Jawa dari Jawa. Sumatera. oh, pinter. Pertanyaannya Sumatera itu adalah Kalimantan. Ya, dari Kalimantan. Ada lagi nih. Kalian pasti suka. Makanan tradisional. Lapar. Mie ayam. Hah? Apa ya? Bakso. Ini bakso. Dari Makassar apa? Dari Makassar? Soto Makassar. Ya. Soto Makassar. Wah, rasanya seperti ini ya. Ada lagi di sini. Apa ya? Makanan apa tuh? Abika Ambon. Betul. Bika Ambon berasal dari daerah mana? Medan. Bukan dari Ambon? Bukan dari Ambon? Bukan. Bika Ambon itu berasal dari Medan. Di dalamnya itu ada lubang-lubangnya ya. Seperti apa? Seperti ya, rasanya manis. Ya, enak sekali, kenyal-kenyal. Selain makanan tradisional itu ada lagi nih. Bubur terbuat dari papeda. Oke, betul. Papeda dari daerah mana? Papua. Dari Papua. Ya. Jadi kalau kita ke sana, kalau misalkan kita bertamu atau kita berwisata ke sana ya, ke daerah Papua, ada makanan beda namanya buat dari sagu. Rasanya enak tidak? Gak pernah cobain. Oh, sama ibu juga belum pernah nyobain. Tapi seperti bubur ya, sepertinya seperti bubur. Ada lagi di sini. Nah, Ini dari mana sih? Klepon. klepon namanya ini klepon. Klepon. Oh, ini telepon ya. Telepon itu adalah terbuat dari apa? Kelapa. Ada kelapanya. Tepung ketan. Ada tepung Ketan. ketan. Ada juga yang campurannya dengan
kanji ya dengan aci dicampur sedikit ya. Nah di dalamnya ada apa aja di dalam klepon itu? Gula merah. Ya, dikukus. Dan itu ketika kita makan, digigit keluarlah rasa manis dari gulanya. Pasti enak ya. Dari daerah mana klepon? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, siap. Dari Jawa Barat. Ada lagi. Nah, apa ini? Gudeg. Betul, gudeg. Tanya. Di dalam gudeg itu Dari Yogyakarta. Yogyakarta mempunyai gudeg terkenal dengan rasa gudegnya agak-agak manis tapi enak ya. Di dalam gudeg itu biasanya terbuat dari apa gudeg? Sayuran apa ya? Gajia. Ketemu gajia. Dari apa gudeg gajia tahu tidak? Ayam. Dari nangka. Ya, ketika dimasak ada ayamnya, ada telur bulatnya ya. Nah, tapi bahan pokoknya dari gudeg itu adalah nangka. Selain itu ada apa nih? Oleh-oleh. Dodol. Berasal dari Garut. Garut. Siapa? Yang orang Garut tidak di sini. Oh, Audrey, orang Garut, Audrey. Iya, jadi nanti kalau misalnya pulang kampung, bawa oleh-oleh untuk tetangga, untuk teman-temannya itu membawa dodol. Ulangi lagi, Ibu mau tahu, ini namanya tadi apa? Delapan. Berasal dari mana? Jawa Barat. Nah, ini tadi apa katanya? Soto. Oh, Makassar. Ini namanya apa nih? Papeda. Kemudian ini? Gudeg. Gudeg. Kemudian ini ada? Iga Ambon. Mana ya? Dari Medan ya. Di Medan. Kita itu banyak kekayaannya. Ya, Indonesia memiliki banyak kekayaan tadi. Tarian tradisional, baju tradisional, Makanan tradisional. Iya, apa lagi ya? Taris tradisional. Ya. Kemudian ada juga Rumah tradisional. rumah Rumah adat. tradisional. Jadi kita itu sangat banyak keberagamannya. Sehingga kita jadi terkenal ke luar negeri bahwa Indonesia itu kaya akan budayanya. Wah, Indonesia bisa sampai tadi katanya ke luar negeri dengan membawa angklung. Angklung terkenal ke luar negeri sampai angklung itu dinyatakan sebagai alat musik yang bagus oleh UNESCO. Ya. Nah, di sini walaupun kita banyak keberagamannya, tapi kita tetap satu. Karena kita warga Indonesia sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda. Beda-beda tapi tetap bersatu. Beda-beda tapi tetap bersatu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu ada di mana? Ada di mana coba? Ada pada lambang Garuda Pancasila, ya. Nah, jadi banyak sekali keberagaman dimiliki oleh Indonesia. Kenapa? Sering kita melihat yang saling mengejek sama warga Indonesia tapi beda suku. Ada juga yang suka berkelahi, ada juga orang yang saling tidak ingin saling tolong menolong. Kira-kira kenapa mereka berbuat seperti itu? Ada yang tahu tidak? Tapi mereka masing-masing mempunyai suku saya yang bagus, ya. Suku saya, makanan saya yang paling enak, baju saya yang paling bagus, ya. Dia tidak
Perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan dari bangsa Indonesia. Nah, kalau kita sudah bersatu dengan teman, ya, misalnya kita berbeda kesukaan, berbeda makanan tradisional, kita tetap harus bersatu. Ya, apa yang bisa kita perlihatkan tanda bersatunya itu? Yaitu dengan adanya kegiatan. Ya, kegiatan apa yang menyatukan persatuan? Kerjasama membangun Masjid. masjid, Saling menolong. tolong menolong, membantu orang lain yang sedang terkena Musibah. Membantu sama lain. bersihkan lingkungan Kerja bakti. kerja bakti. Kita akan nyanyi dulu. Bukan yang gagah, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang gagah, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Ketika kita menolong orang lain, tadi misalnya kita melihat orang yang sedang membantu temannya, bisa juga dengan memberikan sejumlah uang. 500 rupiah. Bisa juga Rp1.000. Ini namanya uang logam. 1000 rupiah. Rupiah. Ada juga 2.000. 2000. Seperti ini ya, yang Rp5.000. Di sini kita akan melihat kesetaraan nilai. Coba perhatikan di sini ada uang 100 logam. Hitung sama-sama ya. 100, 200, 400, 500. Agak sih kan jadi uang yang berapa itu ya? 500 rupiah. Betul, 500 rupiah. Bisa menggunakan uang seribuannya 2, atau bisa menggunakan uang 2 hanya 1. Ya. Kalau kita nomor 3, uang Ada 10.000. 5.000-nya ada 2. 5.000-nya ada 2, betul sekali ya. 5.000-nya ada 2. Sekarang uang 50.000 bisa ditukar dengan uang apa saja? Tukar dengan 20 ribuannya ada 2. Ditambah apa lagi? Tambah 10. 10.000. Misalnya kita punya uang 5.000-an. Bisa ditukar atau bisa dibeli dengan harga barang yang berapa? Harga barangnya harga barang yang berapa? 5.000. 5.000. Apakah harus sama? Harga barang 5.000, uangnya juga harus 5.000. Harus sama, itu artinya setara atau sama nilainya ya. Uang 5.000 bisa dibelikan atau ditukar sebuah mangga 9.000. 9.000. 9.000. Ditukar dengan pensil. Harga 8.000. Setara atau tidak? Setara tidak ini? Tidak.
Tidak. Tidak. Kalau tidak setara, kita akan membeli lagi supaya sampai 9.000. Nah, beli pensil aja. Harganya 1.000. Kalau dijumlahkan jadi 9.000. 9.000. Ada bakso. Ada apa lagi nih? Minuman. Ada jus. Ada jus. Ada kerupuk. Ada sate. Ada kue. Ada kue. Berapa yang harus dia bayarkan kalau sate dengan jus? 19.000. 19.000. Pinter. Tapi Benny itu uangnya punya 30.000. Berarti 30.000. Jadi supaya setara, supaya sama, ketika Benny memberikan uang 30.000 ke pedagang, berapa uang kembaliannya? 11.000. 11.000. Betul. Kemudian makanan atau minuman yang paling mahal. Apa ya? Yang paling mahal. Bakso. Satu mangkok bakso. 15.000. 15.000. Kalau yang paling murah apa yang paling murah? Kerupuk. Kerupuk. Betul. Harganya ingin membelikan uangnya semuanya 30.000 kan? 30.000 ini akan dibelikan semuanya. Dia bisa membeli apa saja. Bakso 15.000. Apalagi? Jus. Kalau beli 4 jadi harga kuenya berapa? Kalau 4? 8.000. 8.000. Sudah pas belum harganya? 30.000. Sudah. Sekarang kita akan mengisi LKPD yang tadi dibagikan. Siapa yang berani untuk mempresentasikan, menjawab di depan teman-temannya ya? Kegiatan yang menciptakan persatuan. Membantu sesama lain. Saling menolong pada teman. Saling mengasihi. Saling Saling membantu. Ada ya. Saling bekerja sama. bekerja sama ya. Bersama-sama. Saling tolong menolong. 15.000. 15.000. 10.000-nya ada berapa? Satu. Ditambah 5.000. 5.000-nya. Satu. Sekarang yang kedua, jus 7.000. Kita bayarkan dengan uang yang setara. Uangnya uang berapa saja? 2.000 dan 2.000. Kita simpulkan bahwa di Indonesia itu memiliki berbagai Keberagaman. tapi walaupun kita beragam, bermacam-macam, kita harus tetap Satu. bersatu karena kita adalah sama-sama warga Indonesia. Ya, bagaimana sikap bersatunya? Seperti saling menolong. Saling membantu. Apa yang kamu rasakan dari materi pembelajaran hari ini? Oh, saya suka semuanya. Keduanya. Oh, dua-duanya juga ya. Kita mulai. Siap. Mulai. Oh, pintar nih. Bagus. Ayo, siapa yang juara ke-1? Ayo, kita berlomba. Satu lagi tuh. Oke, ya, bagus. Oke, materi pada hari ini. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati makanan khas dari daerah lain. Yang menonton juga menonton tarian dari daerah lain. Misalnya ya. Amin. Bahwa Amin ya rabbal alamin. sekarang kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi